Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam persatuan Indonesia. Salam kasih sayang. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang mana pada kesempatan kali ini saya masih diberikan nikmat umur panjang, sehingga alhamdulillah masih bisa membuat satu konten yang berisi tentang anjuran atau petunjuk-petunjuk yang saya dapatkan dari perjalanan rohani yang insya Allah selama dalam beberapa bulan terakhir ini lebih terlihat atau lebih terasa kekentalannya. Nah, jadi sehingga saya lebih bersemangat karena melihat bahwa perjalanan akhir zaman ini memang sudah dimulai dari beberapa waktu yang lalu ya, yang artinya bahwa kesejahteraan serta kemakmuran itu akan segera menyelimuti kehidupan kita umat manusia di Indonesia maupun di seluruh dunia. Yang kedua, tentunya pada kesempatan kali ini setiap saya membuat podcast yang saya akan serahkan kepada Mas Surya seperti biasa, tentunya saya akan mengajak kita semua untuk mari kita berdoa untuk keselamatan kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai yang ada di sekeliling kita. Mari kita bacakan surat Al-Fatihah bagi umat muslim, dan bagi umat non-muslim silahkan berdoa masing-masing, yang mana pada hakikatnya pada saat kita berdoa disitulah pintu langit akan dibuka. Maka tidak salahnya ketika kita berdoa bersama-sama di waktu yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Li ridha'i lillahi ta'ala wa rahmatihi wa taufiqihi wa hidayatihi wa nurihi wa subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya, tetap semangat sedulur-sedulur, saudara-saudara se-Nusantara pada khususnya, dan saudara-saudara di dunia, insya Allah mudah-mudahan terdengar sampai seluruh dunia, sehingga Loka Jaya membahana, cetar membahana, istilahnya seperti itu. Siapa itu yang dulu menyampaikan? Oke, insya Allah pada kesempatan kali ini saya diamanahkan untuk menyampaikan bab silaturahmi atau silaturahim ya, yang mana kita melihat fenomena alam yang saat ini semakin terlihat banyak sekali kejadian-kejadian alam bencana atau mungkin tragedi-tragedi lainnya yang tanpa kita sadari, mungkin seperti kecelakaan kendaraan dan lain-lain, atau kematian-kematian misterius, atau mungkin bencana lainnya lah pokoknya, yang mana mungkin kalau kita hitung satu persatu di Nusantara ini dalam satu hari berapa itu yang meninggal. Artinya dalam satu hari itu berapa jumlah manusia yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu harinya. Disitulah kita menunggu giliran. Apakah mungkin saya hari ini, atau mungkin besok, atau mungkin lusa, atau mungkin malam ini? Kita tidak pernah tahu, saudara-saudara. Sehingga jika usia kita kurang satu hari, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Nah, tentunya di situ yang paling penting adalah hablum minallah dan hablum minannas, hubungan dengan Tuhanmu dan hubungan dengan sesama manusia. Perkara ampunan, perkara permintaan maaf kepada Tuhan, itu perkara satu garis, di mana kita bisa langsung
memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan usaha-usaha kita yang kita lakukan, sehingga kita akan insya Allah akan diampuni dosa-dosanya. Namun ketika ini sudah menyangkut dengan orang lain, saya pun menyadari saya adalah manusia yang banyak dosa. Ya, ketika sudah melibatkan orang lain, kita akan sulit bagaimana untuk menyampaikan atau meminta maaf. Mungkin karena gengsi, mungkin karena malu, mungkin karena merasa saya senior, dia junior, dia yang muda, saya tua, dia miskin, saya kaya, dia begini. Mungkin karena kemelekatan-kemelekatan itu yang membuat seseorang sehingga enggan untuk mendahului meminta maaf. Nah, sebelum meminta maaf, sebelum sampai kita meminta maaf, disitulah letak apa yang harus kita lakukan. Nah, makanya agar kita tidak meminta maaf atau sulit minta maaf kepada seseorang atas dosa-dosa kita, tentunya kita tidak seharusnya kita tidak usah melakukan dosa-dosa itu. Nah, maka untuk supaya kita tidak melakukan dosa-dosa itu atau kesalahan-kesalahan itu, maka menyambung rasa atau tali silaturahmi itu sangatlah penting untuk kita semua. Sehingga tali silaturahmi mungkin yang selama ini kita hanya melihat atau hanya berinteraksi dengan kata-kata, dengan tulisan, atau dengan video, ya, atau mungkin dengan komunikasi jarak jauh melalui telepon atau mungkin lainnya. Itu mungkin belumlah mengobati atau menyempurnakan permintaan maaf kita seandainya kita punya salah melalui telepon segala macam. Sehingga silaturahmi pun kurang sempurna ketika hanya melalui media-media, karena masih ada hijab media. Nah, maka perlu kiranya kita menambah silaturahmi, mungkin dengan bertemu, mungkin dengan kita melakukan kopi darat kalau istilah orang-orang sekarang, atau mungkin sebentar lagi kita akan melakukan puasa, ada acara buka puasa. Ya, kalau saya pribadi insya Allah sedulur semua yang dekat-dekat Bekasi mungkin insya Allah tahun lalu setiap hari di rumah alhamdulillah saya buka open untuk buka puasa bersama dan sahur bersama. Jadi insya Allah tahun ini juga saya akan melakukan hal yang sama. Setiap hari itu dibilang open house sih tidak ya, tapi kita suka ngumpul bareng gitu di rumah, itu untuk buka dan sahur di sini. Nah, barangkali ada saudara-saudara yang dekat-dekat sini mau sesekali mampir ke sini buka puasa maupun sahur, monggo saya persilahkan. Ini adalah salah satu cara mungkin untuk kita menyambung tali silaturahmi yang mungkin selama ini kita berkenalannya hanya melalui video atau lain-lainnya. Nah, bab silaturahmi ini ya, atau kasih sayang, untuk menyempurnakan kasih sayang, untuk memperindah rasa kasih sayang kita, Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Karena Allah itu menempatkan sifat Ar-Rahman dan Rahim itu pada manusia juga. Itu salah satu sifat yang ada pada diri kita, sifat-sifat Allah. Ya, sehingga apa? Nanti kita akan dituntut ketika kita hidup, apakah kita sudah berbagi, apakah kita sudah saling mengasihi, menyayangi kepada sesama umat manusia, bukan hanya sesama golongan saja. Itu yang paling penting. Nah, untuk itu sedulur semua, untuk itu sedulur semua, mari kita perbaiki ya, diri kita ini, khususnya untuk saya pribadi, untuk memperbaiki bagaimana saya untuk menerapkan kasih sayang kepada sesama umat manusia, untuk mengurangi atau minimal tuh akan menghilangkan kedengkian, iri, atau mungkin sesuatu yang mengganjal di dalam hati kita. Nah, itu akan mengurangi. Nah, saya sedikit buka satu sebenarnya ini juga saya mendapatkan bab ini dari
beliau ya pada saat perjalanan rohani, di mana Allah itu menciptakan alam semesta ini itu dengan Rahman dan Rahim. Mustahil alam ini akan tercipta tanpa Rahman Rahim Allah. Nah, disitulah kemudian ya kita dengan adanya sifat Rahman dan Rahim Allah ini yang melekat pada diri kita untuk kita berbagi, untuk kita melakukan semacam sharing atau membagi sesuatu yang kita miliki, yang harus kita kuatkan untuk membangun yang namanya tali silaturahmi itu tadi. Gitu sih. Jadi saya terkhusus untuk diri saya pribadi berpesan agar kita saling mengembangkan atau menerapkan kasih sayang kita agar kita tidak memiliki kedengkian dan iri segala macam dan lain sebagainya. Sehingga apa? Tidak ada yang namanya gap antara sesama manusia. Yang membedakan manusia itu berbeda dengan yang lain, yang suka membeda-bedakan itu adalah budaya-budaya hedonis, budaya-budaya barat ya. Sehingga apa? Budaya-budaya itu oleh Islam pada khususnya itu dihapus. Tidak ada. Karena semua manusia itu sama di hadapan Allah, yaitu yang membedakan hanya takwa. Nah, takwa itulah akan terbentuk ketika kita menerapkan sifat Rahman dan Rahim Allah. Ya, sifatnya sifat Allah yang ada pada diri kita untuk kita terapkan pada sesama. Baik, sedulur Nusantara atau spiritualis atau non spiritualis ya, saya sebut mungkin supaya ini berlaku untuk semua ya, bahwasanya beliau Sang Kinasih itu atau Satrio Peningit dan Imam Mahdi itu memiliki sifat kasih sayang yang sangat luar biasa ya, karena beliau tentunya itu akan menerapkan sifat-sifat tersebut atau menerapkan sifat Rahman Rahim tersebut agar supaya kehidupan itu damai. Itulah makanya kenapa nanti ketika Imam Mahdi, Satrio Peningit, Sang Kinasih itu memimpin negeri ini atau dunia ini ya, Kinasih itu atau Satrio Peningit dan Imam Mahdi itu memiliki sifat kasih sayang yang sangat luar biasa ya, karena beliau tentunya itu akan menerapkan sifat-sifat tersebut atau menerapkan sifat Rahman Rahim tersebut agar supaya kehidupan itu damai. Itulah makanya kenapa nanti ketika Imam Mahdi, Satrio Peningit, Sang Kinasih itu memimpin negeri ini atau dunia ini ya, Imam Mahdi itu untuk dunia ya, Satrio Peningitnya itu untuk Nusantara, itu semuanya itu memimpin itu dengan Rahman dan Rahim, dengan kasih dan sayang, tanpa memandang latar belakang kita, apa agamamu ya kan, karena semuanya itu akan merata sehingga kesejahteraan itu terjadi ya, bukan hanya impian. Mohon maaf agak sedikit bising karena di luar rumah. Oke, sambil saya merokok lur, karena kebetulan saya nggak pernah berhenti ngerokok sampai sekarang, belum bisa. Oke, jadi itu saya sedulur, bahwa beliau itu nanti akan memimpin negeri ini dengan kasih sayang. Nah, dengan kasih sayang itulah maka tidak ada nanti kita umat manusia itu yang akan mengalami kelaparan, kesusahan dan lain-lain. Ini bukan janji kampanye, ya, bukan suatu dongeng atau karang-karangan, karena memang ini sudah
janjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya ketika kiamat akan terjadi itu Allah akan menundanya. Ya, menundanya sampai kemudian menunda 1 hari kalau nggak salah ya bahasa ini ya. Sehingga sampai diturunkannya sosok manusia pilihan yang akan mengantarkan kita pada gerbang kemerdekaan. Nah, itu hakikatnya. Kemerdekaan apa? Kemerdekaan dari belenggu-belenggu yang selama ini kita mungkin secara umum ya dirasakan. Karena setiap umat manusia itu mengalami banyak sekali belenggu yang masing-masingnya berbeda-beda. Nah, nantinya dengan kehadiran sosok tersebut, itu belenggu itu akan lepas. Sehingga baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, atau gemah ripah wah jinawi, atau apa istilah lainnya ya. Seperti itu akan terjadi. Nah, maka kita sudah banyak mendengar cerita-cerita ini. Tapi kalau kita tidak mengalaminya, alangkah sedihnya, bukan? Nah, untuk itu ya, tanpa kita melihat siapa diri kita, tanpa melihat apa latar belakang kita. Nah, mari kita sama-sama membangun jiwa kasih sayang, ya, menerapkan kasih sayang kepada sesama, ya, agar kita bisa memiliki banyak pemakluman kepada yang lain, banyak memaklumi orang, banyak melumrahkan kejadian-kejadian yang lain yang kita alami, sehingga kesabaran, keikhlasan itu akan tumbuh. Dengan adanya kesabaran dan keikhlasan tumbuh itu, ya, atas dasar kasih sayang tadi, maka kedengkian, iri, dan sifat-sifat lain itu akan sirna. Ya, tentunya yang membuat itu semua adalah dengan kita mengingat Allah. Ya, tentunya awalnya berarti kita mengingat Tuhan dulu, ya, mengingat Tuhan setiap saat, ya, mengingat Allah setiap saat. Allah zikrul qalbi. Nah, tentunya seperti itu. Nah, lalu kemudian ketika itu semua sudah terjadi, maka kondisi dunia atau kehidupan kita, ya khususnya dalam keluarga kita dulu lah, kita nggak perlu ngomong kayak jauh-jauh dulu. Ketika kita sudah menerapkan pada hubungan kita dengan keluarga kita, maka akan tercipta satu rumah tangga yang adem, gitu. Karena kalau tidak ada yang ngalah, seandainya pun ada satu keluarga yang contohnya istrinya misalkan sedang marah, suaminya harus meredam. Begitu sebaliknya, ketika suaminya marah, istrinya harus bisa meredam. Sehingga meredam ini kan dasarnya dari kasih sayang tadi. Kalau tidak didasari kasih sayang, maka akan begini, gitu. Nah, terakhir bab silaturahmi ini ada satu kalam yang saya dengar sih, kalamnya ini dari siapa namanya itu, Kiai Haji Quraisy Shihab, ya, bahwa matikan akalmu ketika kamu telah menemukan orang atau sesuatu yang engkau cintai, ya, matikan akalmu. Maksudnya gimana? Jika Anda telah menemukan sosok manusia atau pasangan yang Anda cintai, ya, Anda cinta, tidak melihat, mohon maaf, mungkin kurang sempurna atau bagaimana sifatnya begini-begini, ya, ketika Anda merasakan cinta itu, ya, maka matikan akalmu. Kenapa? Kalau kita diminta mematikan akal, agar akal kita tidak bertanya-tanya, mengganggu pikiran kita. Aduh, kenapa kok dapatnya pasangan saya seperti ini? Ini setelah berjalan nanti, kenapa saya dapatnya seperti ini? Kenapa saya dapatnya seperti ini? Nah, hidupkan kolbu kita. Jadikan kolbu kita ini sebagai kolbu yang mampu untuk menangkap sinyal-sinyal kasih sayang, sinyal-sinyal bahkan sinyal-sinyal petunjuk dari Tuhan. Nah, jadi jangan menggunakan akal. Istilahnya itu cinta itu buta, kan gitu. Nah, ini pun akan berlaku kepada sosok kehadiran sosok Imam Mahdi dan Safiruddin ini. Ketika kamu telah menemukan sosok yang kamu cari, matikan akalmu
gunakan kolbumu gitu, untuk mencintainya. Itu, matikan akalmu dan gunakan kolbumu untuk mencintainya. Nah, cinta ini kan di sini, bukan di sini. Makanya akal diminta untuk dimatikan. Nah, itu maksudnya. Sehingga ketika kita menemukan sesuatu pasangan, atau yang kita sering bahas di sini adalah sosok Imam Mahdi atau Satrio Piningit dan Satrio Piningit ya, maka di situ kita akan mencintainya dengan kolbu atau dengan iman, dalam arti mengimaninya. Karena kembali bahwa kemunculan Imam Mahdi, kemunculan Satrio Piningit itu adalah bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Nah, sementara atau tanda-tanda kiamat, hari akhir. Nah, sementara salah satu rukun iman itu yang terakhir adalah iman kepada hari akhir atau kiamat. Salah satu tanda-tandanya adalah kemunculan Imam Mahdi itu. Maka apabila kita mengaku beriman kepada hari kiamat, namun kita tidak mengimani kehadiran sosok Imam Mahdi, maka di situ akan merusak keimanan kita. Maka dari itu, seluruh kembali lagi dengan kasih sayang, dengan Rahman Rahim, itu akan membangun itu semua sehingga kita akan dijauhkan dari sifat iri, dengki, ya. Karena akal kita nanti akan dimatikan. Ketika kita, yang kita sering bahas di sini adalah sosok Imam Mahdi atau Satrio Piningit dan Satrio Piningit ya, maka di situ kita akan mencintainya dengan kolbu atau dengan iman, dalam arti mengimaninya. Karena kembali bahwa kemunculan Imam Mahdi, kemunculan Satrio Piningit itu adalah bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Nah, sementara atau tanda-tanda kiamat, hari akhir. Nah, sementara salah satu rukun iman itu yang terakhir adalah iman kepada hari akhir atau kiamat. Salah satu tanda-tandanya adalah kemunculan Imam Mahdi itu. Maka apabila kita mengaku beriman kepada hari kiamat, namun kita tidak mengimani kehadiran sosok Imam Mahdi, maka di situ akan merusak keimanan kita. Maka dari itu, seluruh kembali lagi dengan kasih sayang, dengan Rahman Rahim, itu akan membangun itu semua sehingga kita akan dijauhkan dari sifat iri, dengki, ya. Karena akal kita nanti akan dimatikan ketika kita menemui sosok tersebut. Kolbu yang akan menangkap sinyalnya, sehingga tumbuhlah kasih dan sayang. Saya rasa itu dulu untuk saat ini. Mohon maaf jika ada satu kekurangan, seluruh, karena ya saya manusia biasa yang tentunya tidak pernah luput dari salah, karena kebenaran hanya milik Allah SWT. Adapun kalau ada yang salah, itu murni dari saya, mungkin karena saya terpleset kata-katanya, mohon diampuni, mohon dimaafkan. Nah, jika ada yang merasa tersinggung atau jika ada yang merasa hatinya tersakiti dengan atas ucapan saya, atas statement saya selama ini dan pada hari ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.